Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat-nikmat yang besar telah dilimpahkan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, bukan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, sebagaimana firman Allah pada akhir ayat ke-7 dari surat Ibrahim. Ada yang tahu nggak? Surat ke-7 ayat Ibrahim. Ada? Siapa? Maju. Saya kasih hadiah. Maju sini, saya kasih hadiah. Jangan berdiri di belakang, berani maju ke depan. Ayo. Siapa? Saya kasih hadiah. Sabotah lomba hadiah. Ayo, maju. Harus berani. Ayo, siapa? Ada? Coba. Ada yang berani? Ayo, siapa yang berani? Saya kasih hadiah. Hai. Anda boleh sakai ke? Siapa? Apa bunyi ayatnya? Apa bunyi? Mau saya kasih hadiah? Lamadan. Bismillahirrahmanirrahim. Lain. Maju. Saya kasih hadiah. Sudah saya bantu. Maju sini, saya kasih hadiah. Lesunta. Golong Tayujak Banda Aceh. Bertanding nanti di Banda Aceh dengan kawan-kawan kita yang Wahabi, Behino Buhui Kampung. Anu muda ini. Golong Banda Aceh. Coba. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la ajidannakum wa lain kafartum inna azabila syadid. Sungguhnya Allah akan menambah rahmat bila kita bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita orang yang bersyukur pada malam hari ini. Karena rahmat Allah itu sangat besar, nggak sanggup kita hitung, maka kita bersyukur saja. Rahmat oksigen saja nggak sanggup kita bayar. Setiap hari kalau kita hitung, biaya oksigen yang kita hirup itu 800.000 rupiah. 1 bulan 24 juta. 1 tahun berapa? Itu 1 tahun. 1 bulan 24 juta. 1 hari 800.000. Itu rahmat Allah. Siuro oronyo halepak daun oksigen sakit 800.000 bayu. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah berikan. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Jawab salam, jangan jadi orang kikir. Bila namanya disebut, Anda tidak menyebut,
Sallallahu alaihi wasallam, Anda termasuk orang kikir. Orang kikir tidak masuk neraka. Di pintu neraka tertulis. Apa tertulis di pintu neraka, di pintu surga? Apa tertulis? Apa tertulis di pintu neraka, di pintu surga? Apa? Orang kikir tidak masuk surga. Betul. Dalam bahasa Arabnya apa tertulis? Anti haramun alal bakhil. Nggak mau satu pun saya kasih hadiah. Nggak ada yang berani jawab. Oke, kita lanjut. Salawat dan iring salam tasanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Beserta al sahabat beliau sekalian yang telah bahu-membahu memperjuangkan Islam sampai ke kita ini. Kita bisa merasakan nikmat Islam atas perjuangan beliau. Selanjutnya takzim keikraman kita, hormat kita kepada para alim ulama, baik ulama mutakadimin maupun ulama mutakhirin. Hormatilah ulama. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita menghormati ulama, menyehan malim tanyo malim maning, han malim maning malim cuco, uronyo tak hormati, gure tingah akanna yang hormati kita nyo, hana kita nyo, baani kita nyo, uronyo tak bantu gop, tingah gop ibantu tanyo, han ibantu bak tanyo, ibantu baani tanyo, kita dengar kan? Ilmu ku bantu jih, ku ingat iyah, baru je iyah jih yang bantu, itu akan berlanjut. Allah Maha Adil. Hari ini kita menghormati orang lain, besok orang lain akan menghormati kita. Kalau kita tidak pantas dihormati, mungkin anak kita yang akan alim, yang akan dihormati oleh orang lain. Maka wajar kita menghormati para alim ulama. Selanjutnya takzim keikraman pada gure, abah beserta keluarga. Mudah-mudahan abah beserta keluarga selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memimpin daerah ini, mendidik putra-putri kita sehingga putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Pada kesempatan ini kami juga atas nama jamaah mengucapkan terima kasih kepada abah yang sudah banyak memberi ilmu kepada kami yang dulunya kita tidak tahu, sekarang ini kita sudah tahu, yang dulunya kita tidak mengerti, sekarang sudah mengerti. Atas kebaikan gure, atas kebaikan abah, sungguh kami tidak mampu membalas. Ini hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan guru kami. Kemudian pada kesempatan ini juga kami memohon maaf kepada abah. Mungkin dalam kami ikut pengajian banyak sekali tutur kata kami, tindakan kami yang tidak pada tempatnya. Kadang-kadang abah emine tujuan ji betul ni de betul klub kata lo pada high club dedak betul ji mitaki pemenang draw. Karena dalam dada kamonyo berbenturan dengan yang disampaikan oleh abah, sehingga betul abah kepegah meno sabar aduh meno ikamo biasa ngan mi ong bunga giu sabar mena lah kira-kira. Jadi kadang-kadang kesurah oleh abah si jengkal kamu musurah si mete. Kadang-kadang juga pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan kamonyo lagi anu mi temannya. Hana mupom tanyang ju lagi anu mi tanya anu mi temannya tegeke lagi pukun lagi kena anu mi temannya hanglah pudakeun tro bau ke katanya yang lagi hanglah ngan kadike kabrike ni kamu tanyang ki ngan pada yang mupom kadike. Nah yang pertanyaan juga aneh-aneh gua ile bang surah apa masalah bersih bla 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 bla. Punya yang semprot dari gajah di mana pak? Nyamun nak buat ke tinggal ke gajah kita nyangan.
pegah i yang bersih itu sumber dari nyonyo. Pertanyaan aneh, tapi itulah karena kehidupan kita sehari-hari. Ini kami mohon maaf, mudah-mudahan semua yang kami lakukan ini tidak kami sengaja, tapi itulah proses belajar. Kemudian kami juga mengucapkan penghormatan kepada gure-gure yang kagak bimbing anak-anak kitanyo di daerah Rodi Al-Azhar. Kemudian teristimewa penghormatan kepada jamaah urang tuha, jamaah yang bermutu. Ini jamaah bermutu alias bermuka tua. Walaupun bermuka tua, semangat tetap lihat tampil tadi. Lihat tampil. Waktu tampil azan semangat dan umur muda. Semangat masih muda. Umur muda. Kiban umur muda. Memang umur mentah muda. Menyolongnya baru 12 tahun. Belum 12 tahun. Pakai menanam umulong lebih kurang 52 tahun. 40 tahun lewat lagi abih lauji. Hana makna, hana penambahan ilmu agama. 12 tahun umur, menyertai dong pendidikan baru tamat SD. Berarti malamnya ukuran kamu pegahaba adalah tamat SD. Pendidikan umum saya S2. Satu tingkat lagi ke pendidikan S3. 6 langkah sudah saya melangkah di pendidikan umum. Tapi di pendidikan agama saya baru melangkah di tingkat SD. Tapi alhamdulillah. Selanjutnya pada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang kami cintai anak-anak kami, santri maupun santriwati di daerah Rodi Al-Azhar. Anda inilah tumpuan harapan. Harapan dari agama, harapan dari orang tua, harapan dari bangsa, harapan dari masyarakat. Karena nepegah meno. Bagaimana agama, bagaimana negara 20-30 tahun ke depan, lihatlah generasi sekarang. Maka harapan kamu mungkin hanali 20 tahun, 50 tahun ke hanali. Tapi kamu titipkan agama aba anak-anak kamu. Bila anak-anak kamu dinorla, akan rusak pemimpin di masa depan. Bila anak-anak kamu dino pemabuk, akan lahir nanti 20-30 tahun ke depan adalah generasi pemabuk. Bila anak-anak ketanyo dino hanayak menuntut, 20-50 tahun akan lahir pemimpin-pemimpin dan masyarakat yang bodoh. Itulah kenapa pada hari ini tumpuan kita semua berada pada anak-anak kita, penerus risalah, penerus agama yang nanti kita mungkin tidak ada lagi. Oke, mungkin kalau yang ada belum saya sebutkan, saya mohon maaf. Cuman kahayutan ada, karena pakai ngon punayo tidak, karena pakai baju puhaba teman yang nenek pegah. Kemudian pubah yang nenek pegah. Adapun yang menjadi bah punya bahasa Aceh, punya bahasa Abu di Malaya gekun tajuk, punya bahasa kitab long kitab Suruh Salikin gekun faslun. Kemudian ya faslun fi faslun. Jadi ya, juga saya pindah lebar gekun fi faslun lebar. Itu yang ingat fi faslun. Artinya setiap pasal. Pasal apa yang mau kita bicarakan? Saya akan membicarakan pada malam ini adalah pasal menuntut ilmu. Pasal menuntut ilmu, dayak pegah lam dayak lagi tanya bangkut laut. Bahkan yang pegah bahnya, bah menuntut ilmu, sedangkan kamu akan menuntut ilmu. Jadi ini kitanya meno. Setiap saat perlu di strom, ditambah strom. Bila kalimah ditambah strom. Tak pegah li, begitu tak pegah semangat yang kabuno gadah mentamah lo. Kan hanane tepu.
manfaat minta elemen ni depu gepu minta elemen ni depu, tapi kadang-kadang strom ji mentang kalimo gepingat li. Contoh long yu yak te naling tidro urang dari hino gede long bipeng kerto ribe baru gusik saboh bidung kagepio kahe long pediung le ortor be ha terto ribe semangat lah gusik menan ke tiap menuntut ilmu ban gepegah fadilah gepingat le kegunaan fadilah dan sebagainya, semangat le dayo pakan ke tiap menuntut ilmu walaupun hanya kata depu, sungguh kata depu, tapi begitu kepegah semangat lo, semangat untuk menuntut. Tuman puhal dipegah dalam hal menuntut ilmu, nap lebo. Yang pertama adalah yang pertama adalah dalil menuntut ilmu, pakan tiap tuntut ilmu. Dalil dasar menyo kamu pegah dalam bahasa pendidikan landasan hukum. Pakan tayak tuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Pakiban ilmunya tak peroleh. Yang kedua, apa kegunaan dan manfaat ilmu? Yang pertama tadi dasar hukum, yang kedua apa tadi? Bagaimana mendapatkan ilmu? Yang ketiga, apa kegunaan dan manfaat ilmu? Kita harus tahu baik yang menuntut mudah depu anda saru kompu. Jadi yang pegang kayak menuntut ilmu. Tak tahu kan? Pakan kajak gede, hanampu lagi orang bangai tengok. Jadi harus tahu dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Ada yang tahu dasar hukum menuntut ilmu firman Allah Ta'ala apa? Firman, apa firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf? Dasar hukumnya itulah surat Al-A'raf. Siapa bisa? Halo? Surat Al-A'raf na yang jud? Hah? Saya kasih hadiah. Masya Allah. Bayadakan, Masya Allah. Masya Allah. Niat menuntut ilmu, niat tipat geranjang ini. Baik niat tipat kaso. Ruko mak gejet on di kampung. Ro lamata kirim peng. Ro lamata akhirnya. Pedih dia minta orang cik belanja kita yang kirim dia menuntut. Baik lalu. Orang cik long pedih cik lagi orang cik kata. Long jahit pulang dengan ibabah putih. Orang cik long gejet on di kampung ke pulau. Tapi hal long buah pada guru gehoi. Jik lembuh nilai tipluh kata nak. Bebu. Tikurung tu. Kan kapu. Gehoi guru li ujian. Pak Yusuf, tadi nyontek enggak? Enggak, Bu. Apa ibu mau tes lagi saya? Karena nilai saya 10. Enggak usah, Bu. Kalau ibu mau tes saya boleh setes sekarang. Enggak main-main menuntut ilmu nak. Siplo. IPA, fisika, matematik lo nilai siplo, kimia siplo. Tapi para por sikurun. Gehoi le gure. Yusuf, kamu contoh ya? Enggak. Boleh ibu uji ulang. Boleh ibu tes lagi, saya di depan ibu saya jawab soal ibu. Enggak main-main menuntut ilmu. Jangan buang. Jangan sia-sia jadi payah orang tuamu. Saya bilang Masya Allah. Surat apa? Surat yang pertama turun apa? Hah? Ya, gure kan? Surat itu Iqra bacaannya kan? Ayat yang pertama. Kan itu? Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah dasar kita berpijak menuntut ilmu. Firman Allah Ta'ala. Allah memuliakan manusia. Memuliakan apa? Memuliakan
diberikan ilmu. Allah memuliakan manusia itu dengan mengajarkan ilmu. Kemuliaan kita di situ. Selanjutnya banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang dasar menuntut ilmu. Kemudian ada hadis Nabi menuntut ilmu. Apa hadis Nabi menuntut ilmu? Utlubul banyak. Salah satunya talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslim. Tidak bicara umur. Kami menuntut ilmu sudah tua. Menuntut. Karena di situ perintah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak bicara anak-anak. Tidak bicara dewasa. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslimin. Bahkan wajibnya dijelaskan lagi sama ayat yang lain. Mulai dari lahir sampai ke liang lahat, dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu dasar kita menuntut ilmu. Perintah firman Allah Ta'ala, hadis Nabi, menuntut ilmu wajib. Apalagi keinginan, hasrat manusia ini. Setiap kita ingin apa? Setiap kita ingin apa? Apa yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Tidak bisa bahagia tanpa ilmu. Belum biasa lembaga habat wajib. Nyok golom tak pegah. Jauh. Dasar menuntut ilmu. Tadi termasuk hasrat, keinginan manusia, ingin bahagia. Maka kalau ingin bahagia, jangan doa saja. Setiap kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi jalan menujunya tidak ada. Jalan menujunya adalah dengan ilmu. Ada hadis Nabi, apa hadis Nabi? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradat akhirat fa'alaihi bil ilm wa man aradat huma fa'alaihi bil ilm. Mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan atau kedua-duanya adalah dengan ilmu. Itulah, jangan kita berdoa. Mau berdoa banyak lembu saleh, anda tak jawab apa? Anda mungkin saleh. Mau bahagia, anda tidak menuntut, anda mungkin bahagia. Karena jalan menuju kebahagiaan. Selanjutnya, karena singkat, anda tak pegah li, karena ada tak pegah. Yang kedua, cara mendapatkan ilmu dalam firman Allah Ta'ala tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat akhir ayat ke-9. Siapa tahu, saya kasih uang 40.000. 40.000 2 amplop. Dasar menuntut, cara mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lam. Allahu Akbar. Bejak menteng minta ilmu. Dasar cara mendapatkan ilmu bagaimana? Itulah. Kembali ke firman. Semua kita kembali ke firman dan hadis Nabi. Cara mendapatkan ilmu seperti itu. Kalau salah saya, kita tanya sama guru. Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lam. Jika kamu tidak tahu, tanyakan kepada para ahli. Datangi, jak keno, jak tanyang bak gure. Jak bejak, jak tanyang bak gure. Itu dasarnya, ada guru yang mengajarkan. Nabi mendapatkan ilmu dari Allah secara langsung, kemudian melalui Jibril. Atas izin Allah diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya hingga ke ulama. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah menuntut, mendatangi tempat ilmu. Ilmu yang kita peroleh sekarang menuntut.
ilmu yang mutawatir sampai kepada nak. Kalau hadis itu mutawatir, mana apa? Jadi begitulah. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Menuntut dengan bertanya kepada ahli. Dasar hukumnya apa? Surat Al-Anbiya ayat ke-9. Ingat tu. Dasar drone nijak kena dari kampung nebuah kampung, karena nijak ilmiahnya mesti dicari. Sama siapa kita cari? Mesti carinya kepada guru, ahli ilmu. Kalau belajar sendiri, gurunya syaitan. Maka kita belajar. Saya juga baca buku, tapi begitu sudah saya baca, saya dapat, saya tanya sama guru. Guru, berarti lo anggap ilmiahnya kalau bersahih Pak Guru. Kaki jauh dia gurekon. Lalu pakai doa apa pala ilmu tanya ulang. Guru lo baca kan. Karena waktu kita bertatap muka dengan guru sangat sedikit. Nya pegah le guru bukan nya du mulung payah pulau harta ajak kena daya one by one. Anjir yang pegah yang minta harga yang nyoji hana cerita. Pelotong kata aku bak ber. Jino dak pegah minta rezeki gi pulau harta kali guru. Gi pulau harta gi adu kena one by one gi purno road bak guru. Han memada ada jak 3 minggu 3. Han si wate. Itu cara mendapatkan ilmu. Yang selanjutnya, kegunaan dari ilmu. Apa kegunaan dari ilmu dan manfaat ilmu? Dalam surat Mujadilah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa bisa? Saya kasih uang 60.000. 60.000. 60.000. Akhir ayat dari surat Mujadilah yang ke-11. Ayat yang ke-11. 60.000 saya kasih. Hanasi kure. Siapa tahu? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu wallazina utul ilmi darajat. Itulah kamu yang kedua-dua lagi ya. Tidak gadah jaringan, gadah. Tidak untuk meli. Jadi itu kelebihan. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang tidak berilmu. Berapa tinggi derajatnya? 700 derajat. Setiap derajat berapa jauh? Perjalanan 500 tahun. Bayangkan, jiuh derajat ketanyongan uruna ilme, 700 derajat. 700 boh hanek rinyun. Saboh-saboh hanek rinyun, payah tajak 500 tahun perjalanan. Itu jauhnya. Berapa jauh? Kemudian banyak ayat yang lain. Ayat Az-Zumar ayat 9. Ya. Ayat Al-Ankabut juga menceritakan kelebihan orang berilmu. Tidak saya baca lagi karena waktunya. Selanjutnya hadis. Kelebihannya orang yang berilmu, orang yang ahli ilmu derajatnya itu paling dengan derajat nabi. Pewaris para nabi. Ulama karena berilmu, pewaris para nabi. Orang menuntut ilmu bermacam-macam kelebihan yang diberikan. Saya singkat saja karena waktu. Sudah ada kegunaan. Sekarang manfaatnya. Untuk apa ilmu? Kali dayak menuntut kepu ilmu. Ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ilmu yang sudah ada diamalkan, baru timbul manfaat. Jarang tak tamu tukang, hanya tajak kerja pak tukang. Hana hasil. Jid tamu tukang, tak pegang perabot, tak pegang lemari, ada hasil. Itu namanya ilmu diaplikasi, ilmu diamalkan, akan menghasilkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, tak ada manfaat. Jarang tak tanya semayang, ada semayang, tak ada manfaat. Maka ilmu itu dimanfaat. Kalau ilmu yang dimanfaatkan, jid mutukang kepegat lemari. Lagi kamu, jid bagian medis, periksa dokter, urung drone, jid
akan menghasilkan. Bisa menghasilkan dalam bentuk benda, bisa dan menghasilkan dalam bentuk jasa. Menyegure ke jasa, hai dabalah jasa gure. Gure hana guje karena kesemubut lah jasa. Karena waktu kemudian kalau ilmu sudah kita amalkan, ilmu agama yang sudah kita peroleh, kita menuntut ilmu, kemudian memperoleh ilmu. Setelah memperoleh ilmu, kita amalkan ilmu. Kita amalkan ilmu sesuai dengan yang kita peroleh, sesuai dengan ilmunya, itulah takwa. Orang yang mengamalkan ilmunya, ini ilmu agama, sesuai dengan ilmunya adalah menjadi orang yang pada takwa itulah mendapat kelebihan. Apa kelebihan pada takwa? Banyak. Saya share di ini ada ayat yang membicarakan tentang takwa lebih dari 200 ayat. Saya ambil 6 saja. Yang pertama ayat Al-A'raf ayat 96. Sering dibaca oleh guru. Apa? Sering dibaca oleh guru? Walau anna ahlal qura. Kan gitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barakatam minas samai wal ard. Jika kamu bertakwa, Allah limpahkan barakah dari langit dan dari bumi. Itu satu. Singkat saya tidak bahas. Yang kedua, dalam surat At-Talaq pada akhir surat At-Talaq ayat yang kedua. Tahu? Saya kasih amplop. Allah, maju. Sepotong aja di ayat surat At-Talaq di ayat kedua. Wa may Allah, payah beru kure. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kita bertakwa, ada saja jalan kesulitan yang diberikan. Jika kita ada kesulitan, ada jalan keluar. Mendapatkan setiap kesulitan. Sekarang yang ketiga, surat At-Talaq juga di awal ayat ada yang bisa apa kelebihan dari takwa? Mantap, wa may yattaqillaha. Dan surat ketiga di awal ayat itu menyatakan apa? Mendapatkan rezeki tidak diduga-duga. Coba ayatnya. Wayar siapa? Coba berdirilah. Mau sembunyi. Mau saya kasih amplop. Hana habis amplop belum. Dua. Kok jangan tapak pun amplop. Sengaja perintah. Tak ada yang berani. Coba ulang. Nih, saya kasih amplop. Wa yarzuqhu ma haitsu la yahtasib. Ambil sedekah saya, tapi dapat satu. Tadi udah janji banyak-banyak, nggak ada yang menjawab. Kok jangan amplop kalau mau ulang tahun? Ada yang berani? Saya siapkan amplop tadi. Nggak ada yang berani jawab. Nah, saya kasih 3, ada saya kasih ini. Sudah, yang selanjutnya Allah akan tambahkan juga pada ayat yang At-Talaq juga yang tadi ke berapa? Ayat
Ketiga, tadi 2, sekarang 4 ya. Apa? Di ayat yang keempat, di akhir ayat yang keempat, apa? Apa? Wa yatawakkal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amrihi bukan ada benar. Amrihi. Udah dibantu jauh juga nggak dapat. Amrihi yusra, kan itu nyamnang urek di akhir ayat yang keempat. Ya, kira-kira dalam setiap urusan kita diberi kemudahan. Orang yang bertakwa itu ada sudah 4 saya sebutkan. Yang kelima apa? Surat ada 211 dan saya bilang saya mau sampaikan hanya 6 saja. Kalau saya sampaikan ke 211 nanti wate. Yang keempat apa? Surat juga At-Talaq. Yang kelima, itu akan diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa, dihapus kesalahan. Orang yang bertakwa, dosanya diampuni, dosanya diampuni, kesalahannya dihapus. Tidak ada lagi dosa kita, sudah diampuni kalau kita bertakwa. Apalagi kesalahannya dihapus, tidak ada lagi kesalahan. Yang keenam, surat Ali Imran ayat 133. Kalau ada yang bisa 3 amplop saya kasih 60.000. 60.000. Ada? Allah akan berikan apa akhir kita berilmu di ayat ke-6. So, jangan uiddat aja dari awal. Uid itu di akhir ayat. Ayo. Lewat. Kira-kira terjemahnya begini. Tahu terjemahnya? Kalau kita bertakwa, Allah akan sediakan ke kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita bertakwa, Allah akan sediakan ke kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jika kamu bersegeralah mencari ampunan Allah. Selanjutnya, wa jannatin wa warduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Ayat yang ke-6. Cukup? 4 tadi saya bacakan, itu akan kita peroleh di dunia, 2-nya akan kita peroleh nanti di akhirat. Diampunkan dosa yang di akhirat, kemudian dihapuskan kesalahan, diampuni dosa, kemudian diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan yang hakiki. Dari mana beranjak? Dari kita mencari ilmu. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Menuntut ilmu adalah jalan menuju ke kebahagiaan.
jalan menuju ke surga. Kalau nggak ada ilmu, nggak bilang. Maka jalannya untuk memperoleh kebahagiaan adalah ilmu. Jalannya untuk memperoleh kebahagiaan akhirat atau surga adalah dengan ilmu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu tidak kita bahas lebih dalam lagi. Biasa 2 jam, mohon maaf. Mungkin pada saat penyampaian saya, kita mohon maaf pada Allah. Pada saat penyampaian mungkin ada firman Allah atau hadis Nabi yang mungkin belum tepat sesuai dengan makhraja huruf. Maklum kita masih dalam belajar. Kemudian saya mohon maaf juga kepada hadirin, andai kata dalam penyampaian juga ada hal-hal yang tersinggung. Ini hanyalah proses belajar. Ini saya baru pertama berdiri tausiah agama seumur hidup saya. 52 tahun lebih barunya tak pegah habah masalah agak tentunya banyak kekeliruan. Mohon maaf sekali lagi. Juga mohon maaf kepada guru kami, Abah. Sebenarnya kami ingin tampil lebih perfect, lebih bagus, tapi inilah kemampuan kami. Tidak mungkin sesuai dengan harapan guru, tapi kami sudah berupaya untuk tampil sebagus mungkin. Mudah-mudahan guru kami berbangga. Saya murid saya kalau ada yang pandai saya bangga. Nah murid dan pengajar juga. Saya mengajar. Tadi sampai jam 5 saya mengajar. Maka saya minta malam Senin tapi udah kena juga. Kaji menurut anak tak siap. Sampai jam 5 saya masih di lapangan tadi mengajar. Kalau ada anak-anak kita yang pandai, tentunya kita berbangga. Kan gitu. Mungkin kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanawate, dah baca syair apa? Ya, syair bersama dengan lagu. Ada syair satu. Syairnya tinggalkan masa lalu. Atau ini syair kehidupan. Saya tulis karena saya pribadi, mungkin ada juga kawan-kawan yang hampir dengan saya. Kutinggalkan masa laluku, mendekatkan diriku, ku ikuti tuntunan syariat. Kuburkan dalam-dalam kelamnya sejarah masa lalu. Kini ku benar-benar ingin menggapai ridha Allah. Tak ada lantunan paling indah kecuali panjatan doa. Tak ada arah yang lurus kecuali pada Sang Pencipta. Takkan ada kebaikan tanpa keridaannya. Kini ku merasa betapa nikmatnya hikmah. Hikmahnya ku dekatkan dirimu padamu ya Allah, di mana aku bisa rasakan begitu besar rahmat serta barakah. Dan kini ku jalankan semua perintah untuk dapat barakah. Terima kasih atas semua nikmat yang Allah berikan. Terima kasih atas segala Allah, atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi